yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh bersekutu bersama-sama. Terima kasih atas fasilitas ini Tuhan, sehingga sekalipun kami tinggal di daerah yang berjauhan satu dengan yang lain, tapi dengan fasilitas ini, dengan Zoom ini, kami boleh bersekutu bersama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa, Tuhan eh, tolong supaya semua perangkat yang kami pakai boleh berfungsi dengan baik, eh, supaya kami dapat mengikuti eh, persekutuan ini dari awal sampai selesainya dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang biasa bergabung bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan mengingatkan mereka, berikan kemudahan-kemudahan untuk segera bergabung. Terima kasih Tuhan. Urapi hambamu, pakai hambamu pada pagi hari ini memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kedengaran suara saya Bapak Ibu? Jelas. Ya. Oke, tema kita dalam bulan ini Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dalam jangka panjang, eh, Wahyu pasal 21 ayat 5 berkata demikian. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Lalu firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar." Jadi dalam jangka panjang Tuhan mau menjadikan masa depan kita segala sesuatunya menjadi baru. Tapi prosesnya sudah mulai dari perjanjian lama. Salah satu contoh kita lihat pada pagi hari ini dari Yesaya pasal 48. Kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nanti dalam eh, penjelasannya kita akan baca sampai ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Yesaya pasal 48 ayat 1 sampai 11. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub yang disebut dengan nama Israel dan bersumber dari keturunan Yehuda yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Orang-orang yang bahkan menyebut dirinya berasal dari kota kudus dan bertopang pada Allah Israel, yang namanya Tuhan semesta alam. Firman-Nya, hai, hal-hal yang terjadi di masa lampau telah kuberitahukan sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan mengabarkannya. Sekonyong-konyong aku melaksanakannya dan semuanya itu menjadi kenyataan. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala, dan kepala batu, maka aku memberitahukannya kepadamu sejak dahulu. Sebelum hal itu menjadi kenyataan, aku mengabarkannya kepadamu, supaya jangan engkau berkata, berhalaku yang melakukannya, patung pahatanku dan patung tuanganku yang memerintahkannya. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan lihatlah, kamu sendiri
tidak maukah kamu mengakuinya? Aku mengabarkannya kepadamu hal-hal yang baru mulai sekarang, dan hal-hal yang tersembunyi yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya. Juga telingamu tidak terbuka sejak dahulu. Namun aku telah mengetahui bahwa engkau berkhianat sekeji-kejinya, dan orang menyebut engkau si pemberontak sejak dari kandungan. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku, dan oleh karena kemasuranku, aku menahan diri terhadap engkau, sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, tetapi tidak seperti perak. Aku telah menguji engkau dalam perapian kesengsaraan. Aku akan melakukannya demi aku, ya demi aku sendiri. Sebab bagaimana mungkin namaku dinajiskan? Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Termasuk bagi Israel, termasuk bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Dalam firman Tuhan ini tadi dikatakan Tuhan sangat mengenal bangsa Israel yang menyebut dirinya umat Tuhan, tapi hidup jauh dari Tuhan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana mereka itu tegar tengkuk, kepala batu, ya. Mereka sudah tahu firman Tuhan tapi tidak mengikuti firman Tuhan. Tuhan sudah memberitahukannya terlebih dahulu bahwa mereka tegar tengkuk supaya mereka tidak mengklaim bahwa berhala mereka yang melakukannya. Ya. Tuhan menghukum bangsa Israel, membuang mereka ke Babel dengan tujuan memurnikan mereka. Tuhan menguji mereka dengan kesengsaraan. Tadi ayat 10 dijelaskan. Jadi Tuhan mau menciptakan masa depan yang baru bagi mereka. Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi mereka. Ayat 6, ayat 7. Saya bacakan ulang. Engkau telah mendengar semuanya itu, dan lihatlah kamu sendiri. Tidak maukah kamu mengakuinya? Aku mengabarkannya kepadamu hal-hal yang baru mulai sekarang, dan hal-hal yang tersembunyi yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Ya, Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi bangsa Israel, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi jaminan bagi masa depan mereka, bagi masa depan kita. Ya, seperti lagu tadi, kita tidak tahu hari esok, tapi kita yakin Tuhan yang memegang masa depan kita. Tuhan yang menjadi jaminan bagi masa depan kita. Ayat 12 sampai 16 saya bacakan. Tuhan menebus Israel melalui Kores. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama.
akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tangankulah yang meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku memanggil mereka, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka yang memberitahukan semuanya ini? Tuhan mengasihi dia. Dialah yang melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangannya kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia, dan segala upayanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berbicara dengan rahasia, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Tuhan menjadi jaminan bagi masa depan bangsa Israel, menjadi jaminan bagi masa depan kita. Karena dia mengasihi kita, dia mau menebus kita. Ya. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah yang terkemudian. Tangankulah yang meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku memanggil mereka, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Tuhan mengasihi dia. Dialah yang melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangannya kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia juga. Akulah yang mendatangkan dia, dan segala upayanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarkanlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berbicara dengan rahasia. Pada waktu hal itu terjadi, aku di sana. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dia menjamin masa depan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita nggak perlu khawatir, nggak perlu takut apapun yang terjadi di bumi ini. Tuhan yang memegang, Tuhan yang menjamin masa depan kita. Dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang menjamin hidup kita. Saya bersyukur mempelajari hal ini, merenungkan hal ini, bahwa Tuhan yang menjamin masa depan kita, Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tuhan menyertai dengan Roh Kudus-Nya. Sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan Roh-Nya. Ya, kita bersyukur kepada orang yang percaya. Tuhan menyertai kita dengan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus Tuhan. Luar biasa. Kita dijaga, dilindungi, kita disertai. Dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu hadir bagi orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, setiap orang yang percaya diberikan Roh Kudus. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 3, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh. Roh Kudus tinggal di dalam kamu.
Kita bersyukur Roh Kudus menyertai kita. Ya. Tuhan memberikan masa depan yang baru, yang indah. Oh, luar biasa ya. Kita lihat. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau apa yang memberi faedah, apa yang bermanfaat, apa yang berguna bagi kita. Tuhan mengajari kita. Ya. Kingdom Family Indonesia Tuhan pakai sesuai dengan visi misi kita, ya, menjadi rumah pemulihan bagi kesatuan tubuh Kristus untuk turut serta menuntaskan amanat agung. Apa yang berfaedah, apa yang bermanfaat, Tuhan mengajari kita. Puji Tuhan. Ya. Tadi malam kami belajar bagaimana ikut terlibat dalam pelayanan misi Kristus, melakukan amanat agung. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan mengajari kita. Tuhan katakan, aku yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tuhan menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Luar biasa. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Masih ingat ilustrasi footprint in the sand. Ada seorang percaya, seorang hamba Tuhan yang bermimpi. Dia dalam mimpinya melihat dua jejak pasang kaki. Dan dia mengerti itu satu jejak pasang kaki itu adalah jejak kaki Tuhan. Dan satunya lagi adalah jejak kaki dia. Lalu di satu tempat dia bergumul sekali. Kok hanya ada satu jejak pasang kaki. Dan dia tahu itulah saat yang paling sulit dalam kehidupannya. Dan dia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan kau tinggalkan aku? Tuhan katakan, aku tidak meninggalkan engkau. Saat dalam keadaan yang paling sulit dalam hidupmu, ketika engkau melihat hanya satu jejak pasang kaki, aku menggendong engkau. Aku menggendong engkau. Luar biasa. Tuhan yang menuntun kita di jalan yang harus kita tempuh. Puji Tuhan. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahtera akan seperti sungai. Mari kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan. Tuhan berjanji, Tuhan memberikan damai sejahtera seperti sungai yang tidak berhenti mengalir. Ada terus damai sejahtera. Tuhan katakan, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Artinya damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu terus ada, mengalir seperti sungai. Puji Tuhan. Dan kesejahteraanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Wih, luar biasa. Kita bersyukur ada kesejahteraan. Tuhan janjikan kepada orang yang percaya, kepada umat pilihan Tuhan. Kami ada yayasan namanya Yasera, Yayasan Selaksa Sejahtera. Kami menolong
orang-orang yang rentan secara kesehatan, rentan secara ekonomi, tapi juga secara rohani. Dan kami mau mewujudkan keluarga-keluarga Indonesia yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Amin. Puji Tuhan. Kami sekarang menolong sekitar 6.000 keluarga, baik di Papua, di Bali, di Lombok, di Sumba. Ya, puji Tuhan. Ada orang-orang yang keluarga-keluarga yang menjadi sehat, menjadi mandiri, dan sejahtera. Puji Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan ini. Keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Ya, aku pikir kata kersik itu bahasa Karo itu. Rupanya bahasa Indonesia juga kersik, ya, pasir dan kersik. Sama ya. Keturunanmu akan seperti pasir dan anak-anakmu, anak cucumu seperti kersik banyaknya. Ibu Anita merindukan lebih banyak cucu. Ya, kita terus doakan supaya Dr. Wilson, keluarga Sandro, keluarga Nikodemus diberikan keturunan lebih banyak, anak laki-laki, anak perempuan. Saya bersyukur sudah ada 7 cucu sekarang dalam proses yang ke-8. Puji Tuhan. Ya, anak saya Melkisedek, ya, menantu saya sedang mengandung anak cucu yang ke-8. Puji Tuhan. Doakan supaya lebih banyak lagi. Ya, waktu pernikahan Filipus ditanya oleh MC, dia katakan, Pak, Bapak mau berapa banyak cucu? Saya bilang 12. Wah, ketawa semua yang hadir. Besan saya katakan 6 aja cukup, katanya. 2 untuk bapak mamanya, 2 untuk kami, 2 untuk Pak Tarigan, katanya. Doakan supaya Tuhan memberikan anak cucu seperti pasir, seperti kersik banyaknya. Ya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Wah, ini janji Tuhan untuk nama-nama kita tidak dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan Tuhan. Luar biasa, itu masa depan yang Tuhan mau buat. Nama kita ada di sana. Ya, kalau kita baca Wahyu pasal 21 itu, di sana tidak ada lagi laut, tidak ada yang memisahkan kita satu dengan yang lain. Tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi perkabungan. Ya, kita akan bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Itu masa depan yang Tuhan mau buat, Tuhan ciptakan. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah ini. Ya, bangsa Israel dimurnikan oleh Tuhan dengan membuang mereka ke Babel, ke Kasdim. Ya, tapi Tuhan katakan keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim. Ya, Tuhan mau memberikan masa depan yang cerah. Ya, Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari Babel, dari Kasdim. Ya, Tuhan mau melepaskan kita dari perbudakan, dari penindasan. Ya, puji Tuhan. Ini ada Pak Nicholas Huta Barat, sudah lama tidak ketemu. Halo Pak Nicholas, selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru Pak Nikola. Shalom, selamat tahun baru semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Aku baru lihat. Iya, tadi saya mau sambut tapi Ya.
Siarkanlah sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Ya, nama bapak saya Yakub. Jadi kalau membaca ayat firman Tuhan ini, saya bersyukur pada Tuhan. Eh, Tuhan menyelamatkan bapak saya. Sebelum kami menjadi utusan Injil eh, ke Pakistan, ke Filipina, Tuhan membawa bapak saya mengunjungi kami ke Batu Malang. Dan saya minta Pak Peter Sinoraya melayani dia. Dia dulu perokok, penjudi, dan lain-lain. Tapi puji Tuhan, dia Tuhan menebus dia. Tuhan menyelamatkan dia. Puji Tuhan. Saya senang sekali. Ya, dia kalau menulis surat kepada kami ketika kami di ladang bisi, dia katakan, Tuhan memimpin kalian, keluar masuk kalian. Tuhan menjaga, melindungi kalian, katanya. Dia kutip dari Mazmur 121, ya, ayat yang ke-8. Puji Tuhan, saya senang sekali. Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak akan haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Wah, Tuhan memelihara hidup kita. Saya bersyukur bulan lalu saya bergumul tentang sewa rumah. Puji Tuhan, Tuhan mencukupkan, Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Ya, dengan Pak Lexi kami lagi berdoa ini untuk merayakan Natal Tahun Baru dengan orang-orang Kedar yang kami layani. Kami rindu mengumpulkan mereka supaya mereka juga ikut menikmati berkat Tuhan, ikut menikmati perayaan Natal, Tahun Baru. Doakan Bapak Ibu supaya itu menjadi kenyataan. Ya. Doakan kami ada sejumlah dana yang diperlukan untuk itu. Kiranya Tuhan mencukupkan semua yang kami perlukan. Terima kasih atas kesempatan memberitakan firman Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan masa depan yang baru bagi kita. Tuhan menuntun kita, Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya, Tuhan memberkati kita, memberikan anak cucu seperti pasir, seperti kersik banyaknya. Tuhan menuntun langkah kita, Tuhan mengajari kita jalan yang harus kita tempuh. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Kami tidak tahu hari esok, tapi kami percaya Tuhan menjamin masa depan kami. Tuhan akan menuntun langkah kami. Tuhan akan mengajari kami apa yang berfaedah, yang bermanfaat. Kami bersyukur atas Kingdom Family dengan visi menjadi rumah pemulihan bagi kesatuan tubuh Kristus dan turut serta menuntaskan amanat agung. Kami bersyukur kepadamu. Berkatilah Kingdom Family Indonesia. Pakailah Kingdom Family Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Kingdom Family Indonesia maju, penginjilan sukses. Para hamba Tuhan, Kingdom Family Indonesia sejati dan sejahtera. Itu moto kami, itu kerinduan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin.